fefu wa ibadu di supaya Yesu Kristo baf omasi bawalan mama baf agus sakihan mulai ya. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Yesus, mari kita merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 2, dan kita sama-sama membacanya. Bagi yang sudah mendapatkan, Roma pasal 12 ayat 12. Sudah didapat? Mari kita ucapkan bersama Roma pasal 12 ayat 12 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi kita baca. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu seraya kami bersujud dan menyembah Engkau, di mana Tuhan telah memelihara kami dari pagi sampai saat ini. Masih kami punya kekuatan dan nafas kehidupan. Bapa yang maha baik, mari bersama dengan kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Ruangan hati kami, bahkan ruangan yang kami tempati saat ini, ada di dalam otoritas Tuhan. Mari Bapa berbicara kepada kami, dan inilah kami siap kami mendengar. Urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi makanan rohani kami, yang menjadi rema, menjadi terang dan sungguh dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam dan demi nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dari renungan firman Tuhan yang baru kita baca, kita ambil satu tema yang berjudul karakter yang diubahkan. Sekali lagi, karakter yang diubahkan. Karakter yang diubahkan, saya melihat dalam satu kamus. Karakter ini merupakan sifat-sifat yang dibawa oleh seseorang atau dibawa oleh dirinya sendiri di dalam setiap kehidupannya. Watak, akhlak, atau budi pekertinya, itulah arti dari karakter. Kalau kita sering mengatakan, aduh karaktermu ini bro, nggak berubah-ubah. Karaktermu ini bro, seperti zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Artinya watak, akhlak, atau sifat dasar dari seseorang yang bisa membedakan sifat yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak secara kebetulan kepada kita pada hari ini, tetapi sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, yaitu bagaimana bisa kita menjadi orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, otomatis kita ini menjadi milik Kristus. Dan kalau kita sudah menjadi milik Kristus, karakter Kristus menjadi karakter kita. Bagaimana kehidupan Kristus?
dari pembacaan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, di mana kita saat ini masih hidup di dunia yang dikelilingi oleh setiap manusia-manusia yang berkomunikasi, yang ada kontak dengan kita setiap saat. Tentu kita hidup di dalam dunia yang berbagai macam karakter. Sekarang katanya kepada kita oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sekarang sama kita, bagaimana karakter kita saat ini? Karakter kita, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, otomatis menjadi milik Kristus, menjadi karakter Kristus. Apa sifat dari Kristus, itu juga sifat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, sejak kita kecil, pasti hidup kita seperti anak-anak. Kita dilahirkan bagaikan bayi, dan bayi itu diberi makanannya lunak. Artinya sifat kita pada saat itu seperti sifat anak-anak. Didikan kita pada saat itu masih didikan anak-anak. Tetapi ketika kita jadi dewasa, karakter kita menjadi karakter yang dewasa. Tetapi apakah ketika kita dewasa tetap diperbaharui oleh kasih Kristus itu? Apakah tetap diperbaharui oleh sifat karakter Kristus itu? Pasti tidak. Mengapa? Apa yang saya katakan tadi, kita masih hidup di dunia, kontaminasi dengan manusia-manusia yang tidak hidup di dalam Tuhan, yang sifat karakternya pasti berbeda dengan anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu mari kita transformasi kehidupan kita di dalam Kristus. Mari kita ubah karakter kita menjadi karakter Kristus. Dengan cara bagaimana? Pasti menempuh berbagai proses pembentukan karakter kita. Kalau kita mau diubah, kalau kita mau diproses menjadi karakter Kristus, pasti kita akan menempuh berbagai langkah dan berbagai sikap di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kalimat pernyataan di sini katanya, setiap orang percaya harus memiliki sikap hati yang rela untuk diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mau diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Sekarang kita siap diubah. Sekarang kita mau siap dibentuk, diproses. Pasti ada anak-anak Tuhan yang mengatakan, terus kalau saya diubah, perkara apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Kalau saya sudah diproses, kalau saya dibentuk, apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Di sini Bapak Ibu, ada 3 langkah yang kita dapat ketika kita diubahkan, ketika kita diproses menjadi karakter Kristus. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus, yaitu pertama, doa kita dikabulkan. Ketika kita sudah berubah, karakter kita seperti karakter Kristus, pasti doa kita akan diterima dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sungguh sangat luar biasa firman Tuhan buat kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan di jemaat Roma, sekarang buat kita, bila kita mau diubah, bila kita mau diproses dan mau menerima karakter Kristus itu, maka kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Itulah katanya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan.
Jelas-jelas Bapak kita itu yaitu Yesus Kristus. Bagaimana karakter Bapak kita Yesus Kristus, begitu juga karakter anak-anaknya. Ketika kita sudah menjadi anak Kristus, apapun yang kita minta di dalam Tuhan pasti dikabulkan. Ya, meminta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini satu tantangan buat kita orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Pasti ada di antara kita mengatakan, aku hidup di dalam Tuhan kok, aku hidup di dalam firman, tetapi kenapa doa saya tidak dikabulkan? Pasti suatu saat akan dipertentangkan kita seperti ini. Tetapi kenapa doa kita tidak dikabulkan? Pertama, mungkin doa kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, apa yang kita minta belum sesuai dengan kondisi kita. Contoh, saya belum bisa membawa pesawat terbang, dan saya doakan Tuhan kasih aku pesawat. Bagaimana bisa Tuhan kabulkan? Mungkin motor saja belum saya bisa bawa. Pasti Tuhan tidak akan kabulkan. Ketiga, doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan karena dosa. Mari kita lihat dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Mengatakan di sana, hanya dosa yang membatasi kamu untuk menerima apa yang kamu minta. Nah, mari kita baca dari Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Kalau ada yang sudah mendapatkan, coba baca sama kita. Baik, biar kami baca. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu hingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kalau ada permintaan kita, ada doa kita tidak dikabulkan Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita menilai apa yang sudah terbuat dari kita. Jangan kita bilang, aduh Tuhan capek sih, aku pergi ke gereja, berdoa setiap hari, pelayanan setiap hari, tapi doaku kenapa Tuhan tidak kabul? Ada sangat doa. Pertama sesuai dengan kehendak Tuhan, kedua sesuai dengan kemampuan kita, ketiga dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita. Bila kita sudah hidup di dalam Kristus, pasti karakter Kristus menjadi milik kita. Dan dari mana nampak bahwa kita itu menjadi milik Kristus? Yaitu dari perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di sana ada buah-buah roh, ada 9 buah-buah roh yang akan nampak, yang akan tercermin di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita dulu pemarah, ketika kita sudah menerima Kristus, kita pemarah, kita tidak pemarah lagi. Ada kesabaran, ada kelembutan, ada kedamaian, ada sukacita. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kecemburuan iri hati. Tetapi kalau masih ada di dalam diri kita sampah-sampah itu, segera buang. Berarti kamu bukan hidup di dalam firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan mengatakan di sini, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti hidup baru yang ada di dalam diri kita bila kita ada di dalam Kristus. Hidup lama kita sudah kita tinggalkan. Kalau kita dulu pemain judi, kalau kita dulu orang-orang yang bocor mulut, tinggalkan. Sekarang kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, apa yang kita dapat
dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Kedua, yaitu teguh dalam panggilan Tuhan. Teguh di dalam panggilan Tuhan, yaitu Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, mari kita jaga pelayanan kita di hadapan Tuhan. Mari kita teguh. Jangan sampai tercemar nama kita dan nama Tuhan tercemar dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita sudah teguh di dalam panggilan kita, kita ini sudah menjadi surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Sikap dan tingkah laku kita pasti orang lain melihat, oh ini ya yang menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita belum ada di dalam firman Tuhan itu, maka panggilan kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada banyak yang bisa berbicara dengan firman Tuhan, tetapi sikapnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Itu kan batu sandungan, sehingga nama Tuhan tercemar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu teguh di dalam panggilan kita, ya, supaya kehidupan kita tetap diperbaharui oleh karakter Kristus yang menjadi milik kita pribadi. Ada satu firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu hal yang kedua. Artinya panggilan kita teguh dan kita tidak menjadi batu sandungan kepada umat atau kepada jemaat. Yang ketiga, yaitu kepastian akan keselamatan. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, sudah jelas keselamatan sudah menjadi milik kita. Karakter yang diubahkan itu jaminan kita untuk masuk ke kerajaan surga. Tuhan telah menyediakan bagi kita kerajaan surga. Bagi kita yang sudah hidup di dalam Kristus. Ada amin saudara-saudara? Haleluya. Oleh sebab itu, kepada kita semua umat Tuhan yang ada pada saat ini, mari kita mau dibentuk, mau diubah, mau diproses supaya karakter Kristus itu menjadi milik kita. Amin. Amin. Untuk itu kepada kita semua pada saat ini, biarlah firman Tuhan akan menjadi rema terus di dalam hidup kita. Dan karakter yang diubahkan membawa orang percaya pada doa yang dikabulkan dan teguh dalam panggilan Tuhan dan kepastian akan keselamatan. Demikian firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini, dan yang menjadi ayat hafalan buat kita yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Silakan buka 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kalau sudah didapat, mari kita ucapkan bersama 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kita ucapkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan, mari kita berdiri semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di sorga, Allah kekasih jiwa kami. Pada siang hari ini Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami tahu bahwa kami sangat terbatas untuk menyampaikan dan menjelaskan. Tetapi kuasa Roh Kudus Tuhan tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau akan mengajari dan membimbing kami terus ke arah yang jalan Tuhan kehendaki. Inilah kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami menjadi milik Kristus, sehingga karakter-Mu Tuhan akan menjadi karakter kami. Dan biarlah kami Tuhan
dapat menerima doa-doa yang kami sampaikan di hadapan Tuhan. Dan terus kami teguh di dalam pelayanan, serta kami memiliki keselamatan karena kami sudah menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama Bapa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di hati kami ya